Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue, fly high. Once a blue, always a blue. Bisa kalah di final FA Cup, apa salah Tuchel? Kekalahan Chelsea di tangan Leicester City dalam laga final FA Cup cukup mengejutkan. Sebab, klub berjuluk The Blues tersebut sering tampil apik semenjak diasuh oleh Thomas Tuchel. Keyakinan publik melihat Chelsea mengangkat trofi FA Cup sirna. Begitu Youri mencetak gol buat Leicester pada menit ke-63. Skor 1-0 untuk The Foxes bertahan sampai wasit meniupkan peluit panjang. Apa yang salah dari Chelsea? Padahal Tuchel sudah memakai formasi andalannya, yakni 3-4-2-1 untuk menghadapi Leicester. Formasi itulah yang membuat mereka mampu mengalahkan Manchester City di Premier League pekan lalu. Mantan pemain Arsenal, Ian Wright tahu kesalahan Tuchel yang berujung pada kekalahan The Blues. Ia mengkritik keputusannya yang berani memasang Reece James sejajar dengan Thiago Silva dan Antonio Rudiger. Saya pikir Anda harus bilang kalau Reece bermain cukup apik. Namun buat saya itu adalah sedikit kesalahan dari Tuchel, ungkap Wright kepada BBC Sport pasca pertandingan. Saya lebih memilih memainkan Reece James pada posisi sayap kanan, karena saya pikir mereka kehilangan dorongan-dorongan itu. Selanjutnya, Express Sport juga mencatat 3 kesalahan lain Tuchel pada laga kontra Leicester selain memasang Reece James sebagai back. Salah satunya adalah berkaitan dengan absennya Tammy Abraham di lini depan. Meski namanya tak lagi terpajang di papan skor sejak bulan Februari, namun Abraham masih menjadi penyumbang gol terbanyak buat The Blues. Ia menghasilkan 12 gol, 4 diantaranya tercipta dalam ajang FA Cup. Kesalahan berikutnya dari Tuchel adalah memainkan Timo Werner ketimbang Christian Pulisic. Meski sama-sama masih inkonsisten dalam mencetak gol, namun kemungkinan Pulisic menjebol gawang lawan masih lebih besar ketimbang Werner. Terakhir adalah keputusannya memasang Kepa Arrizabalaga di garis gawang. Memang, gol Tielemans sulit untuk dihadang kiper manapun. Namun peluang Edouard Mendy menghalau tembakan tersebut lebih besar karena memiliki tubuh yang lebih tinggi ketimbang Kepa. Begini kata Thomas Tuchel tentang handsball dalam proses gol Leicester City. Thomas Tuchel mengatakan bahwa orang-orang Chelsea di bangku cadangan yakin ada handsball dalam proses terjadinya gol yang membuat Leicester City mengalahkan The Blues 1-0 di final Piala FA pada hari Sabtu, 15 Mei 2021. Youri menjadi bintang pertunjukan setelah menjaringkan gol kemenangan yang menakjubkan dari jarak jauh di Wembley. Ia membuat The Foxes memenangkan kompetisi tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun para pemain Chelsea langsung melakukan protes kepada wasit Michael Oliver karena mereka melihat bola tengah mengenai lengan Ayoze Perez terlebih dahulu. Umpan Reece James tampak memantul dari lutut pemain Spanyol tersebut ke lengannya yang kemudian mengarah ke Tielemans. Berbicara setelah pertandingan, Tuchel menegaskan bahwa dia tak ahli dalam aturan handsball yang baru. Namun ia mengklaim timnya telah dirugikan dengan keputusan wasit tersebut. Aku tidak melihatnya, kata Thomas Tuchel. Asisten saya melihatnya di layar di bangku cadangan dan para pemain langsung mengatakan itu adalah handsball. Untuk kedua kalinya, ada handsball melawan Arsenal dan VAR tidak melakukan intervensi. Hari ini Leicester mencetak gol, tapi saya bukan ahli dalam handsball. Saya tidak tahu apakah sekarang itu handsball atau tidak. Jadi saya tidak bisa berkomentar dan memberikan pendapat saya, dan saya tidak tahu mengapa tak dipermasalahkan. Sementara itu, mantan wasit Premier League yaitu Peter Walton setuju dengan keputusan bahwa tidak ada handsball, dan ia kemudian menjelaskan mengapa VAR tak terlibat dalam insiden tersebut. Ini adalah sudut pandang subjektif, apakah itu handsball atau tidak, kata Walton kepada BT Sport. Secara pribadi, menurut saya itu bukan handsball. Bola telah dibelokkan dari lutut Perez dan hanya mengenai lengannya. Yang dengan sendirinya orang mungkin membantah itu adalah handsball. Saya rasa tidak. Namun, VAR tidak akan terlibat dalam insiden itu karena peluang mencetak gol yang sebenarnya tidak langsung terjadi ketika ada potensi handsball. Ada 7 detik atau lebih antara potensi handsball dan bola yang mengenai bagian belakang gawang. Lima pemain yang karirnya melonjak setelah tinggalkan Chelsea. Nomor 2, calon peraih Ballon d'Or 2021. Sejumlah pemain karirnya melonjak setelah meninggalkan Chelsea.
Setelah gagal total bersama Chelsea, karir pemain-pemain yang akan dibahas di bawah ini melonjak drastis setelah tak lagi mencari nafkah di Stamford Bridge. Sejatinya, pemain-pemain ini mempunyai skill yang mumpuni. Namun, karena tak cocok dengan gaya permainan Chelsea, karir mereka pun mandek. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Romelu Lukaku. Romelu Lukaku didatangkan Chelsea dari LSC Anderlecht pada musim panas 2011 atau ketika usianya masih 18 tahun. Usia muda plus tampil di kompetisi level tinggi Liga Inggris membuat Lukaku gagal mengatasi tekanan. Selama berstatus pemain Chelsea dalam kurun 2011 hingga 2014, Lukaku hanya tampil di 15 pertandingan tanpa mencetak 1 gol pun. Akan tetapi, peruntungan Romelu Lukaku berubah ketika diboyong oleh Everton. Romelu Lukaku jadi salah satu penyerang tajam di Liga Inggris setelah mencetak 87 gol dari 166 penampilan bareng The Toffees. Romelu Lukaku diboyong Manchester United pada musim panas 2017. Sempat 2 musim membela Manchester United, Lukaku kini berseragam Inter Milan. Bersama Inter Milan, Lukaku tumbuh sebagai mesin gol tim. Dari 94 pertandingan di semua kompetisi, Lukaku mengemas 63 gol dan 16 assist untuk Inter Milan. Declan Rice. Declan Rice meninggalkan Akademi Chelsea pada 2013 atau di usianya yang masih 14 tahun. Ia memilih melanjutkan karir bersama klub asal London lainnya, yaitu West Ham United. 4 tahun berselang, Rice dipromosikan ke tim senior The Hammers, julukan West Ham. Berkat kiprah apiknya bersama West Ham United, Declan Rice kini berstatus sebagai gelandang andalan timnas Inggris dan telah mencatatkan 15 caps. Mohamed Salah. Mohamed Salah didatangkan Chelsea dari FC Basel pada Januari 2014. Datang ketika usianya belum genap 22 tahun, wingers berpaspor Mesir gagal mengatasi tekanan. Alhasil, Mohamed Salah sempat dipinjamkan ke Fiorentina pada musim dingin 2015. Sejak 2017 hingga kini, Mohamed Salah membela Liverpool. Mohamed Salah tumbuh sebagai mesin gol Liverpool. Dari 200 penampilannya, Mohamed Salah mengemas 124 gol. Berkat bantuan Mohamed Salah, Liverpool memenangkan masing-masing 1 trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Klub. Kevin De Bruyne. Kevin resmi gabung Chelsea pada musim panas 2012. Namun De Bruyne tak langsung dimainkan bersama Chelsea, melainkan dipinjamkan di Werder Bremen di sepanjang musim 2012 hingga 2013. Dari 34 penampilan bareng Bremen, De Bruyne mengemas 10 gol dan 10 assist. Pencapaian itu membuat pelatih Chelsea Jose Mourinho tertarik menyertakan De Bruyne untuk mengarungi musim 2013-2014. Kenyataannya, Kevin tak cukup memikat hati Mourinho. Alhasil De Bruyne dipinjamkan ke Wolfsburg pada musim dingin 2014. Sukses bersama Wolfsburg, Kevin diboyong Manchester City. Membela Manchester City sejak 2015, De Bruyne mengemas 66 gol dan 106 assist dari 260 penampilan. Berkat bantuan Kevin juga, Manchester City memenangkan 10 trofi dalam 6 musim terakhir. Tariq Lamptey. Tariq meninggalkan tim muda Chelsea demi gabung Brighton and Hove Albion per Januari 2020. Sejak saat itulah, posisi wingback atau fullback kanan Brighton selalu ditempati pesepak bola 20 tahun ini. Sayangnya, musim ini Tariq terkendala dengan cedera. Sebelum cedera, Tariq cukup aktif menyerang. Terbukti, dalam 11 penampilan di Liga Inggris 2020-2021, pemain keturunan Ghana ini mengemas 3 gol. Selamat datang di channel Chelsea Fan Indonesia, channel yang selalu menyampaikan berita terupdate mengenai Chelsea. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Karena setiap tanggal 10 dan 20, kami akan bagi-bagi jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan apabila Chelsea musim ini juara Liga Champions, kami akan adakan giveaway uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Keep the blue, fly high. Once a blue, always a blue.